Yang saya hormati Bapak Fajar Muharam selaku tutor pembimbing mata kuliah Public Speaking di Universitas Terbuka. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian serta rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Para hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya, Mega Fauzia, mahasiswi semester 1 Universitas Terbuka, menyampaikan pidato dengan judul Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, peranan perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai garda terdepan dalam membangun keluarga yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, peran perempuan sangatlah luas, mulai dari menjaga kesehatan keluarga, mendidik anak-anak, bahkan memperdayakan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini, saya ingin meningkatkan kesadaran para perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang hadir di sini agar lebih sadar dan paham dengan peranannya dalam rumah tangga. Hadirin sekalian yang berbahagia, menjadi perempuan merupakan peran yang sangat kompleks, di mana para perempuan harus menjalankan semua peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, istri dari suami, serta ibu dari anak-anaknya. Perempuan memiliki peran yang sangat besar, yaitu bisa menjadi istri, anak, dan ibu dalam waktu satu sekaligus. 3 peran ini harus dijalankan secara baik. Ini yang kadang membuat perempuan seolah-olah merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran perempuan dalam era di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Beberapa peran perempuan dalam rumah tangga diantaranya adalah perempuan sebagai penjaga kesehatan keluarga. Karena kesehatan adalah modal utama dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus terus menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan memperhatikan pola makan bergizi seimbang, memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun peran perempuan selanjutnya adalah perempuan sebagai pendidik dan pengasuh anak dalam keluarga. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, peran perempuan sebagai ibu sangat penting dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Peran perempuan yang ketiga selanjutnya adalah sebagai pemberdaya ekonomi keluarga. Di era modern ini, ibu-ibu memiliki peluang besar untuk ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga. Kita bisa memanfaatkan keterampilan yang kita miliki, seperti membuat kerajinan, menjahit, memasak, atau bahkan menjalankan usaha kecil-kecilan dari rumah. Hadirin sekalian yang berbahagia, di banyak keluarga Indonesia, pada saat ini ada satu fenomena yang sering luput dibahas secara serius, di mana perempuan yang berhenti setelah menikah. Bukan berhenti hidup, melainkan berhenti mengejar ruang profesional yang dulu pernah mereka bangun. Gelarnya ada, keterampilannya mumpuni, bahkan sebagian pernah punya karir yang menjanjikan. Namun setelah menjadi ibu, rumah tangga penuh waktu, perlahan muncul perasaan kehilangan arah dan identitas diri. Fenomena ini sering kita sebut sebagai stuck at home syndrome, di mana kondisi ketika perempuan merasa terjebak dengan rutinitas domestik tanpa ruang cukup untuk berkembang, secara profesional maupun personal. Ironisnya, banyak yang sebenarnya ingin kembali bekerja, tetapi terhambat oleh norma sosial, beban pengasuhan, hingga rasa bersalah jika dianggap kurang total menjadi ibu. Padahal persoalannya tidak sesederhana antara memilih rumah atau pekerjaan. Hadirin sekalian yang berbahagia, seringkali sebenarnya perempuan tidak kehilangan kemampuan,
Mereka hanya kehilangan ruang untuk menggunakannya. Selama ini masyarakat sering membentuk standar ibu ideal yang nyaris mustahil. Harus sabar, selalu hadir, tidak mengeluh, dan mengutamakan keluarga di atas segalanya. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa bersalah ketika mulai memikirkan dirinya sendiri. Padahal, menjadi ibu yang bahagia adalah bagian pengasuhan yang sehat. Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan yang mulia, tetapi memendam potensi hanya karena takut stigma sosial adalah hal berbeda. Bangsa ini butuh lebih banyak perempuan yang berkembang, percaya diri, dan punya ruang untuk bertumbuh. Dan mungkin langkah awalnya tidak harus selalu besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, hal ini bisa kita lakukan dengan cara berdiskusi dengan pasangan, memetakan dukungan sosial yang dimiliki, menyisihkan waktu 30 menit sehari untuk belajar keterampilan baru, membangun portofolio kecil, atau bergabung dengan komunitas seperti komunitas sosial atau olahraga. Karena sesungguhnya banyak perempuan tidak memulai dari nol. Mereka sudah terbiasa menjadi manajer, yakni manajer rumah tangga, negosiator konflik anak, pengatur keuangan, hingga pengambil keputusan harian. Dalam bahasa profesional, itu semua adalah kemampuan manajemen, komunikasi, dan kepemimpinan. Anak memang membutuhkan ibu yang hadir, tetapi mereka juga membutuhkan ibu yang sehat secara mental dan merasa bahwa dirinya adalah berharga. Dan seringkali perempuan baru bisa memberi yang terbaik bagi keluarganya ketika ia juga memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk terus bertumbuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh hadirin, khususnya para ibu, untuk terus mencintai dirinya dengan cara terus belajar dan berkembang, sehingga para ibu bisa berperan aktif dalam membentuk keluarga yang kuat secara mental, fisik, dan ekonomi. Begitu juga harapan saya agar para bapak dapat terus berkontribusi dalam mendukung istrinya untuk terus berkembang dan berdaya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.